wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Mari kita awali sirah kita pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam pembahasan terakhir minggu kemarin kita sudah sampai bahasan di mana Rasulullah menghancurkan seluruh berhala-berhala yang ada di sekitaran Ka'bah. Ada 300-an berhala, 317-an berhala yang ada di sekitaran Ka'bah. Termasuk kemarin kita bahas bagaimana Utsman bin Talha akhirnya menyerahkan ibunya menyerahkan kunci Ka'bah kepada Utsman bin Talha anaknya dan diserahkan kemudian kepada Rasulullah karena Rasul akan masuk ke dalam Ka'bah. Selanjutnya kita masuk bahasan bagaimana Islamnya orang-orang yang sebelumnya disebutkan untuk dibunuh. Kita sampaikan sebelumnya ketika Nabi masuk ke kota Mekah, beliau mengumumkan ada 10 orang yang mesti dibunuh walaupun mereka bergelantungan di kiswahnya. Namun nyatanya hanya 2 atau 3 orang saja yang dibunuh, yang berhasil dibunuh pada saat itu. Adapun yang lainnya Nabi terima keislamannya, dimaafkan dan diterima keislamannya. Di antara yang diterima keislamannya pertama adalah Hindun. Hindun ini siapa Pak? Istrinya Abu Sufyan. Ya, Abu Sufyan. Abu Sufyan masih hidup ya. Abu Sufyan sudah duluan masuk Islam sebelum Nabi masuk ke kota Mekah, walaupun masih ada sedikit keraguan. Sampai akhirnya karena Nabi tahu isi hatinya, hilang keraguan tersebut. Hindun ketika dicari, ini perempuan yang luar biasa, istrinya penguasa bahasanya ya. Semua orang kenal dia dan dia sudah diumumkan untuk dibunuh. Dan dia bersembunyi di antara perempuan-perempuan yang ada di Mekah. Karena kalau perempuan pakai tutup semuanya Pak ya, nggak kelihatan. Maka di antara setelah Nabi mengumpulkan seluruh penduduk Mekah di depan bukit Safa, Nabi akhirnya mengumpulkan khusus perempuan, ibu-ibu saja. Maka Nabi menyampaikan beberapa hal kepada perempuan-perempuan yang ada di kota Mekah. Yang pertama, Nabi menegaskan, walaupun sebelumnya di Bukit Safa Nabi sudah menyampaikan, Nabi menegaskan kembali, tidak boleh melakukan kesyirikan. Maka Nabi mendengar ada yang ngomong di antara perempuan-perempuan yang hadir di situ, yang hadir semua penduduk Mekah, ada yang ngomong apa bahasanya, meletup gitu ya, meletup. Wahai Muhammad, seandainya ada Tuhan selain Allah pada saat ini, maka sungguh teramat bermanfaat buat kami. Nabi hafal suaranya. Ini Hindun kata Nabi. Seketika itu Hindun langsung syahadat, Pak. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini kan harus dibunuh mestinya. Tapi dia karena tadi nyeletuk tadi, Nabi hafal suaranya, hafal lah. Ibarat kita ibu apa namanya, tahu lah suaranya ya. Hindun nih, nah itu langsung tiba-tiba langsung syahadat. Dan Nabi hanya tersenyum. Artinya Nabi tidak menyuruh sahabat yang lain untuk membunuhnya, enggak. Nabi menerima keislaman Hindun seketika itu. Kemudian berikutnya kata Nabi lagi, tidak boleh ada
berzina, tidak boleh melakukan perzinahan. Hindun jawab lagi, Pak, ya Rasulullah, ada beda ada nih, nggak pakai Muhammad lagi, takut juga dia, takut juga. Ya Rasulullah, kami orang merdeka nggak ada yang berzina. Nah ini perlu jadi pelajaran buat kita, Pak. Orang musyrik dulu yang nyembah berhala, yang merdeka mereka nggak melakukan perzinahan. Kalau bahasa kita tabu, pantang. Yang ada melakukan perzinahan itu siapa? Buddha. Maka kata Hindu, ya Rasulullah, kami walaupun musyrik, orang merdeka, kami nggak melakukan perzinahan. Jadi dia memberikan komentar dari apa yang Nabi sampaikan. Kalau hari ini, Pak, banyak. Kalau seandainya hukum rajam diberlakukan, Pak, kita bisa memfilter generasi, diputus berapa generasi kan? Seandainya, Pak. Tapi ya begitulah, negara kita bukan negara hukum Islam. Baik. Kemudian berikutnya Rasul menyampaikan tadi, tidak boleh saling membunuh. Hindun komentar lagi, ya Rasulullah, kami besarkan anak-anak kami dan engkau membunuhnya di perang Badar. Maksudnya waktu perang Badar, perang kan Hindun yang mati bapaknya, kakak-kakaknya berenam mati semua, Pak, di perang Badar. Makanya dia kenapa marah betul dengan Sayyidina Hamzah, karena salah satu kakaknya Hindun yang membunuhnya adalah Sayyidina Hamzah. Padahal Sayyidina Hamzah cuma satu doang yang membunuh kakaknya, selebihnya yang lain gitu ya. Cuma itu lihatnya pas dia melihat Sayyidina Hamzah yang membunuh, makanya dia sewa Wahsy untuk membunuh khusus, ikut dalam perang Uhud khusus untuk nargetin paman Nabi Sayyidina Hamzah. Kata Hindu, kami membesarkan anak-anak kami dan engkau membunuhnya di perang Badar. Nabi cuma senyum lah ya, enggak apa namanya. Kenapa, Pak? Karena jawaban terbaik buat mama itu kan cuma senyuman ya. Coba kebalik lah. Panjang. Itulah Nabi tidak banyak yang, tapi poinnya Nabi sudah sampaikan. Karena Nabi ketika menyampaikan sesuatu pasti akan menegakkannya. Maka pada saat itu Islamlah Hindu, masuk Islam, dan dia sudah tidak lagi menjadi target pembunuhan. Kemudian yang berikutnya Islamnya Abdullah bin Sa'ad bin Abdullah bin Abi Sarah. Masih ingat, Pak? Abdullah bin Abi Sarah. Ini orang ketika berdiskusi, dulunya dia pernah masuk Islam, jadi penulis wahyu. Ingat, Pak? Nah, ingat. Memang agak perlu dipancing. Dia orang Abdullah bin Abi Sarah ini dulu Muslim dan menjadi kepercayaan Nabi sampai dia ikut dipercaya menuliskan wahyu, namun akhirnya dia murtad. Dia tahu nama dia masuk dalam list pembunuhan, dia kabur, Pak. Saudara susuannya adalah Utsman bin Affan, Sayyidina Utsman bin Affan. Dan Sayyidina Utsman sangat berharap Rasul memaafkan Abdullah bin Abi Sarah, karena saudara susuan itu hampir seperti saudara kandung, cuma beda rahim aja. Maka Sayyidina Utsman mencari seluruh pelosok Mekah gitu ya, di luar Mekah nyari, dan Sayyidina Utsman tahu biasanya ini orang kesini. Akhirnya sampai ketemu dengan di sebuah tempat gitu ya, di pinggiran kota Mekah, ketemu dengan Abdullah bin Abi Sarah. Maka Sayyidina Utsman berkata kepada Abdullah bin Abi Sarah, wahai Abdullah, ketahuilah bahwa Islam ini agama yang benar. Sungguh engkau telah murtad dahulu, maka sekarang kembalilah. Karena Abdullah bin Abi Sarah ini
dulu masih berkeyakinan bahwa Quraisy bisa mengalahkan Muslim. Maka kata Sayyidina Utsman, engkau lihat sekarang Quraisy kalah tanpa perlawanan. Kan ketika Fathul Makkah tidak ada perlawanan berarti, artinya benar-benar kalah telak gitu ya. Kemudian Abdullah bin Abi Sarah meminta pendapat kepada Sayyidina Utsman. Jadi menurut kamu bagaimana? Ya sudah, Islam lagi, ayo saya bawa ke hadapan Rasulullah. Kata dia, bagaimana mungkin engkau membawaku, banyak para sahabat-sahabat yang lain pasti akan membunuhku, karena aku menjadi inceran nih. Jangankan bersamamu, di kiswah Ka'bah saja disuruh bunuh. Artinya engkau nggak mungkin bisa melindungi. Maka oleh Sayyidina Utsman, Abdullah bin Sarah ini dipakein apa dulu namanya, jubah gitu ya, jubah ditutup mukanya kayak nggak seperti perang, tapi laki-laki tapi yang memang nutup semua wajahnya kayak perang gitu lah. Cuma kelihatan matanya. Kata Sayyidina Utsman, yuk ikut bareng saya ke Nabi. Nah, pada saat itu Nabi sedang duduk dengan beberapa sahabat. Di antara sahabat ada yang punya persoalan pribadi nih dengan Abdullah bin Abi Sarah. Dia berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, seandainya aku bertemu dengan Abdullah bin Abi Sarah, walaupun dia bergelantungan di kiswah Ka'bah, sungguh aku akan membunuhnya. Benar, bunuh gitu ya. Ya memang sudah diiklankan, diumumkan. Maka Sayyidina Utsman bersama dengan Abdullah bin Abi Sarah langsung, karena sahabat tahu semua Sayyidina Utsman nggak mungkin ini orang terdekat Rasul, ya menantu Rasul, nggak mungkin macam-macam, maksudnya nggak terpikir siapa yang dibawa orang berbahaya atau apa, enggak. Maka Sayyidina Utsman langsung mengajak Abdullah bin Abi Sarah masuk ke dalam tenda Nabi. Ketika masuk ke dalam tenda Nabi, sahabat-sahabat lihat siapa ini orang. Maka dibukalah ininya menutup wajahnya, Abdullah bin Abi Sarah. Namun yang lainnya sahabat juga belum mengambil tindakan apa-apa gitu. Sayyidina Utsman langsung membuka pembicaraan, ya Rasulullah, karena Sayyidina Utsman ini begitu sayang gitu ya dengan Abdullah bin Abi Sarah ini, begitu cinta dekat dengan beliau, sehingga Sayyidina Utsman meminta diampunkan ya, dan diterima Islamnya Abdullah bin Abi Sarah. Maka ketika Abdullah bin Abi Sarah menjulurkan tangan Pak untuk syahadat, oleh Nabi dipaling di muka, Pak. Tangan Nabi nggak dijulurkan, Nabi paling di muka, nggak lihat wajah dia, karena memang dalam hati Nabi marah betul, Pak. Gimana nggak marah? Ini orang kepercayaanku dulu, gitu ya. Penulis wahyu dulu. Bisa-bisanya dia murtad dan mengkhianati. Kemudian Sayyidina Utsman terus merayu, meminta kepada Rasulullah, terimalah taubatnya Abdullah bin Abi Sarah. Dijulurkan lagi tangan kedua, Nabi sama masih belum melihat, dan Nabi tidak menerima, menjulurkan tangannya. Artinya dia tahu kalau Nabi belum, nggak mau ini orang masuk Islam gitu ya. Terus yang ketiga minta lagi, tetap Nabi juga tidak mau menerima. Yang keempat kalinya terus Sayyidina Utsman meminta gitu, ya Rasulullah, ampunilah dia, sampaikan semuanya, disampaikan. Akhirnya yang keempat kalinya ketika Abdullah bin Abi Sarah menjulurkan tangannya, barulah Rasul menerima tangannya dan bersyahadatlah Abdullah bin Abi Sarah. Setelah bersyahadat, kata Sayyidina Utsman, udah jangan lama-lama di sini, udah keluar. Ini ada orang yang mau bunuh kamu nih. Ya, jangan lama-lama keluar. Ketika keluar, Nabi nanya kepada sahabat-sahabat tadi yang lagi duduk, termasuk orang yang bersumpah ingin membunuh Abdullah bin Abi Sarah. Kata Nabi, tidakkah ada di antara kalian yang berakal? Tidakkah kalian melihat aku tolak 3 kali jabatan tangannya Abdullah bin Abi Sarah? Kenapa kalian nggak bunuh dia? Kenapa kalian? Sahabat
sahabat-sahabat, "Ya Rasulullah, kami nggak tahu kenapa engkau tidak memberikan isyarat kedipan mata atau apa." Kata Nabi, pantang bagi seorang Nabi memberi isyarat karena tanda-tanda sudah jelas. Kalau Sayyidina Umar di situ, Pak, jelas Pak. Kalau Sayyidina Umar ada di situ, jelas sudah. Beliau sangat tahu insting Nabi gitu, sangat mudah. Bukan Sayyidina Umar di situ. Jadi akhirnya apa? Abdullah bin Abi Sarah diterima keislamannya. Beruntung ya orang. Ya. Walaupun nanti ada kisahnya tersendiri, orang-orang yang disebut namanya harus mati, akhirnya menjadi benar-benar pendukung Rasulullah, barisan-barisan terdepan akhirnya. Ya. Kemudian berikutnya masuk Islamnya Ikrimah. Nah, Ikrimah siapa Pak? Anak Abu Jahal. Anaknya Abu Jahal. Abu Jahal siapa Pak? Pengikut yang Quraisy. Tadi disebut Hindun ya, Hindun. Kemudian Abdullah bin Abi Sarah, terus Ikrimah bin Abi Jahal. Abu Jahal ini disebut oleh Nabi siapa Pak? Fir'aunnya umat ini. Berarti dia anak Fir'aun. Fir'aun apa? Kan ketika Abu Jahal mau dibunuh udah ketangkep, mau dibunuh, pasti sombong.